Polda Metro Jaya mengungkap motif penculikan dan pembunuhan kepala cabang pembantu salah satu bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Total ada 16 tersangka dalam kasus ini, satu diantaranya masih buron. Dalam konferensi pers yang tadi, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satra Putra mengungkap motif pelaku adalah memindahkan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah disiapkan. Polisi sejauh ini juga telah menahan 15 tersangka dan satu tersangka lainnya masih buron. Kemudian pemirsa, dua tersangka yang merupakan anggota TNI AD berinisial SRKN dan Kopda FH. Perkara keduanya saat ini ditangani Pomdam Jaya. Adapun motif daripada para pelaku melakukan perbuatannya yaitu para pelaku ataupun para tersangka berencana untuk melakukan pemindahan uang dari rekening dorman ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Rekan-rekan sekalian, bahwa peristiwa ataupun kronologis daripada kejadian tersebut berawal dari sekitar bulan Juni tahun 2025, pelaku atas nama C alias K bertemu dengan saudara pelaku DH, di mana pada saat itu C alias K memiliki data rekening dorman di beberapa bank. Kemudian, saudara C alias K memiliki rencana untuk memindahkan uang dari rekening dorman tersebut ke rekening penampungan yang telah dipersiapkan. Saudara JP menawarkan pekerjaan kepada SRKN untuk menjemput seseorang untuk dihadapkan kepada bosnya, yang diketahui bahwa bosnya tersebut atas nama saudara DH. Selanjutnya, pada tanggal 18 Agustus 2025, SRKN menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat, untuk meminta Kopda F membantu melaksanakan kegiatan penjemputan terhadap seseorang yang diminta oleh saudara DH tadi. Selanjutnya, Kopda F dengan menggunakan mobil yang lain bersama saudara EW dan kawan-kawan lainnya 4 orang yang menggunakan mobil Avanza warna putih bergerak menuju ke pusat perbelanjaan yang berada di wilayah Jakarta Timur. Pada saat di perjalanan, korban yang sudah dalam kondisi terlakban melakukan pemberontakan dan berupaya untuk melakukan perlawanan. Dan pada saat itu SRKN ikut memegangi korban, menahan dada korban agar korban tidak berontak. JP dan SRKN menunggu informasi dari saudara DH terkait tim yang akan menjemput korban. Namun karena tim tidak datang dan korban melakukan terus perlawanan dan diduga korban juga sudah dalam kondisi yang lemas, selanjutnya SRKN dengan mengendarai mobil Fortuner warna hitam berhenti di sebuah areal persawahan dan menurunkan korban dengan cara memegang bagian kepala, sementara saudara JP itu mengangkat di bagian kaki dan korban dibuang
sekitar 2 meter dari mobil yang mereka kendarai. Sampai dengan saat ini kami dari penyidik Pom Dam Jaya telah memeriksa saksi sebanyak 17 orang dan sudah menetapkan 2 orang tersangka dan melakukan penahanan terhadap 2 orang tersangka tersebut atas nama Sersan Kepala N dan Kopral 2F. Selain hal tersebut, kami juga sudah melakukan penyitaan uang sejumlah 40 juta rupiah dari Kopda F dan uang tersebut diduga dari hasil tindak pidana yang dilakukan. Jadi tim gabungan ini melibatkan 2 subdit. Yang pertama subdit Jatanras, dan yang kedua subdit Resmob, Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Dalam waktu 1 kali 24 jam berhasil awalnya mengungkap klaster penculikan. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dir. Ada beberapa peran. Kemudian setelah kasus ini dikembangkan, penyidik langsung melakukan komunikasi, koordinasi, kolaborasi, melakukan kerjasama, dan langsung direspon cepat oleh rekan-rekan kami dari jajaran Pom Dam Jaya. Ini merupakan wujud komitmen Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya senantiasa bekerja sama dalam berbagai aspek dalam menjaga Jakarta. Ya, kolaborasi dan kerjasama ini terjalin sangat baik sehingga akhirnya peristiwa penculikan, peristiwa perampasan kemerdekaan terhadap seseorang ini dapat terungkap dengan baik. Pemirsa, penasihat ahli Kapolri, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ito Sumardi angkat bicara soal keterangan penjaga kos TKP Arya Daru Pangayunan yang diduga berubah-ubah. Menurut Komjen Ito, ada sanksi hukum bagi saksi berubah-ubah keterangannya. Komjen Ito juga mengatakan terkait pengawalan oleh instansi tertentu yang didapat teman wanita ADP perlu ditelusuri lebih jauh. Jadi keuletan seorang penyidik untuk bisa melakukan penyelidikan itu adalah salah satu dengan melakukan cross check. Ya, kalau namanya istrinya mengatakan menghubungi, kapan kita cek di HP-nya yang bersangkutan pakai apa? Pakai HP-nya dicek. Apakah betul istrinya dia katakan bahwa dia tidak pernah, istrinya mengatakan dia tidak merasakan dia menghubungi, kemudian dari pihak penjaganya mengatakan dia tidak pernah dihubungi dia. Terus katanya istrinya minta supaya CCTV-nya yang geser, ya. Dan itu dibantah. Dia ngecek kan, kalau dibantah yang benar yang mana gitu kan. Ya. Itu semuanya harus melalui berita acara pemeriksaan karena itu pro justisia. Kalau orang membohong berarti dia ada sanksi hukumnya memberikan keterangan tidak benar atau memberikan keterangan palsu. Apalagi yang terbaru nih Pak, yang terbaru ini kabarnya yang si wanita yang sempat waktu disebut di press release terus dikatakan ada hubungan privasi. Kemarin si penasihat hukum juga katanya mencari tahu dan dapat informasi katanya satu dari salah satu mantan pejabat tinggi di negara ini adalah yang bersangkutan benar-benar ini sekarang itu masuk kerja, beliaunya orang Kemenlu katanya, tapi dikawal sekarang, dikawal ketat oleh, dia nggak nyebut itu aparat atau apa, tapi dikawal ketat. Jadi menurut beliau ini, saya tidak tahu saat ini mungkin karena penasihat hukum kan harus meyakinkan ini harus dibuka mungkin ya, atau seperti apa gitu. Tapi menurut si penasihat hukum ini kan ada tanda-tanda sebagainya. Kenapa sih kok nggak segera dibuka lagi, nggak segera dilanjutkan lagi gitu? Ini bagaimana Pak kalau secara ke teori kepenyidikan gitu Pak, penyelidikan? Sekarang kan pertanyaan saya, kenapa sekarang dikawal oleh siapa? Nah, ini kan harus kita telusuri. Kalau dikawal itu oleh siapa, kemudian mengapa harus dikawal? Oh, berarti penting itu untuk ditelusuri berarti Pak ya? Betul, karena kan ini ada sesuatu yang harus dijawab bahwa yang bersangkutan itu siapa sebetulnya. Nah, sehingga nanti akan ada teka-teki apakah ada kaitannya dengan siapa tersebut dengan almarhum.